Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kreatif membuat keseimbangan alam begitu mempesona. Khusus untuk air laut, sebagian kita mungkin sering bertanya, mengapa rasanya begitu asin dan berbeda dengan air jenis lain? Sebagian berpikir, andai saja air laut berasa tawar, maka akan lebih bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena tak bisa dipungkiri, jika saat ini dunia mengalami krisis air bersih yang layak minum. Banyak sungai yang tercemar dan membuat manusia susah mencari air. Namun pemikiran tersebut tidaklah benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan asinnya air laut bukan tanpa alasan. Ada hikmah luar biasa di balik proses alam ini. Bahkan bahaya besar mengintai makhluk ketika rasa air laut tidak asin. Lalu sebenarnya apa yang akan terjadi jika air laut tidaklah asin? Simak ulasannya dalam sajian Islam Populer. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Laut akan membeku di musim dingin. Air biasa lebih mudah membeku daripada air garam. Itulah mengapa air laut tidak pernah membeku. Jadi bayangkan bila air laut menjadi tawar, maka di musim dingin ia akan menjadi sebuah es. Dengan jumlah es sebanyak itu jelas akan menjadi masalah ketika esnya mencair. Terjadinya perubahan jumlah air dari es ke bentuk air nantinya bisa menyebabkan tsunami monster yang bakal membahayakan semua makhluk hidup terutama manusia. Kapal tak bisa berlayar. Selain itu, asinnya air laut juga memberikan hikmah luar biasa lainnya. Jika air laut tidak asin, niscaya akan menyulitkan dunia transportasi air. Namun bagaimana bisa? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Quran Surah Asy-Syura ayat 32. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Fatir ayat 12. Mencegah penyakit berkembang biak. Salinitas kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air, sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Jika tidak demikian, maka niscaya laut menjadi pusat atau markas yang baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Sekilas mari mengingat tragedi tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Ada begitu banyak korban jiwa yang meninggal dalam tragedi tersebut. Sebagian ditemukan, namun tidak sedikit pula yang ikut terseret menuju lautan dan samudra yang luas. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin, maka jenazah itu justru akan menjadi wabah penyakit karena mengalami pembusukan. Laut mengandung garam yang sangat banyak. Anda saja mau menguras laut dan menyaring garamnya, kemungkinan tingginya akan menutupi seluruh permukaan bumi. Saking banyaknya garam, meskipun berlindung di gedung dengan lantai 25 pun, masih akan tertutup oleh garam. Untungnya, garam tetap di samudra dan tidak mengalami evaporasi. Evaporasi sangat cepat. Sahabat beriman, kita tahu kalau garam juga berguna dalam evaporasi. Garam akan mengendap pada proses evaporasi sehingga berjalan agak lama. Namun ketika tidak ada garam, maka penguapan akan sangat cepat dan berpengaruh pada cuaca. Intensitas banjir dan badai akan terjadi lebih banyak, dan hasilnya lagi-lagi manusia yang menjadi korban dari hal tersebut. Biota laut akan mati. Jelas dengan didahului kematian biota-biota kecil seperti plankton akan menjadi reaksi berantai mematikan. Dari salah satu hingga makhluk sebesar orca akan mati. Begitu pula dengan keadaan terumbu karang serta tanaman-tanaman laut lainnya. Dan ekosistem laut akan digantikan oleh makhluk-makhluk yang hidup di air tawar. Sehingga dengan demikian puncak rantai makanan akan berganti pula.
Hewan seperti nyamuk akan berkembang biak tidak terkontrol. Bila lautan sebesar itu dan air di dalamnya menjadi tawar, maka andai saja hewan seperti nyamuk berkembang biak di sana, akan menjadi sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Dengan jumlah berkembang biak yang sangat banyak, jentik-jentik pun leluasa untuk berkembang. Dengan adanya air laut yang asin saja, nyamuk masih menjadi masalah apalagi tidak ada. Hasilnya nyamuk akan mendominasi dan jelas manusia lagi yang akan menjadi korban. Populasi yang tidak dapat dikendalikan membuat keseimbangan alam tidak dapat dijaga. Apalagi nyamuk-nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Mimpi buruk manusia benar-benar terjadi. Kita patut bersyukur pasalnya semua memang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa demikian adanya. Semua sudah diciptakan dengan sempurna dan seimbang. Sebenarnya manusia sendirilah yang berusaha merusaknya. Sahabat beriman, lihatlah apa yang terjadi kalau bagian alam sekecil garam pun hilang dari alam semesta. Sungguh benar-benar akan terjadi kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.